Hello, welcome back to my channel Ermiza Ministry. So, hari ini kita akan membaca lagi pembacaan kita tentang firman Tuhan di hari yang ke-82. So, sebelum kita mulakan pembacaan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan sekali lagi Engkau berikan kami kesempatan yang begitu indah untuk kami mempelajari tentang firman-Mu. Bimbing kami Tuhan, sertai kami agar kami dapat memahami segala sesuatu yang kami bacakan pada hari ini, dan seterusnya kami juga dapat mengaplikasikan semuanya itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, hari ini kita akan baca di dalam Encounter Series 1 Christ the Way, hari yang ke-82, Desire of Ages, dalam buku Desire of Ages nomor 233 hingga 235. Saya baca. Inti dari pengajaran Kristus ialah waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Maka dengan demikian kabar Injil sebagaimana yang diberikan oleh juru selamat didasarkan atas nubuatan-nubuatan. Waktu yang dikatakannya akan digenapi ialah masa yang dinyatakan oleh malaikat Gabriel kepada Daniel. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Daniel 9 ayat 24. Suatu hari dalam nubuatan adalah sama dengan setahun. Oke, satu hari dalam nubuatan adalah sama dengan setahun di dalam dunia inilah. So, satu hari di surga sama dengan satu tahun di dalam dunia ini. Oke, so mungkin beberapa hari sejak kita menunggu bagi Tuhan, tapi bagi kita bertahun-tahun sudah di dunia. So, jom kita bacakan. Oke, ini terdapat di dalam Bilangan 14 ayat 34. Yehezkiel 4 ayat 6 mengatakan sehari dalam nubuatan adalah sama dengan setahun. So, kamu boleh cek. 70 pekan atau 490 hari adalah mengumpamakan 490 tahun. Titik permulaan masa ini adalah, maka ketahuilah dan fahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangunkan kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja dan 7 kali 7 masa. Seorang raja ada 7 kali 7 masa. 69 pekan atau 483 tahun. Daniel 9 ayat 25. Perintah untuk memperbaiki dan membangunkan Yerusalem diberikan oleh titah Artaxerxes Longimanus. Lihat Ezra 6 ayat 14, 7 ayat 1 hingga 9. Yang jatuh pada musim rontok tahun 457 sebelum Masehi dari tahun ini, jika ditambah dengan 483 tahun, maka berakhir pada musim rontok tahun 27 TM. Menurut nubuatan, masa ini sampai kepada Mesias yang diurapi pada tahun 27 TM. Yesus dalam baptisannya telah menerima pengurapan Roh Suci, dan segera sesudah itu ia mulai bekerja, maka perkabaran diwartakan waktunya telah digenapi. Lalu kata malaikat itu, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa, karena 7 tahun setelah juru selamat memasuki pekerjaannya, Injil harus dikabarkan teristimewa kepada bangsa Yahudi selama 3,5 tahun oleh Kristus sendiri, dan sesudah itu oleh rasul-rasul. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Daniel 9 ayat 27. Pada musim semi 31 TM, Kristus korban yang benar telah dipersembahkan di Golgota, dan tirai bait suci itu koyak menjadi 2 dari atas ke bawah, menunjukkan bahwa kesucian dan erti upacara korban telah selesai. Waktunya telah genap di mana korban dan persembahan makanan dunia ini harus berhenti. 1 pekan 7 tahun itu berakhir pada tahun 34 TM. Kemudian waktu Stefanus dilempar dengan batu oleh orang Yahudi akhirnya memeteraikan penolakan mereka terhadap Injil.
Murid-murid yang telah tercerai-berai oleh sebab penganiayaan menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Kisah 8 ayat 4. Dan sesudah itu Saulus si penganiaya itu ditaubatkan dan telah menjadi Paulus, rasul bagi orang kafir. Waktu kedatangan Kristus, pengurapannya oleh Roh Suci, kematiannya dan pemberitaan kabar Injil kepada orang kafir dengan tegas ditunjukkan adalah menjadi kesempatan orang Yahudi untuk memahami nubuatan-nubuatan ini dan untuk mengenal akan kegenapannya dalam pekerjaan Yesus. Kristus mendesak murid-muridnya akan pentingnya mempelajari nubuatan, menunjukkan pada nubuatan yang diberikan oleh Daniel mengenai zaman mereka itu. Ia berkata, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Matius 24 ayat 15. Sesudah kebangkitannya, ia telah menerangkan kepada murid mengenai segala kitab nabi-nabi. Apa yang tertulis dengan dia? Lukas 24 ayat 27. Juru selamat telah berbicara melalui segala nabi. Roh Kristus yang ada di dalam mereka itu memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Adalah Gabriel, malaikat yang derajatnya setingkat lebih rendah daripada anak Allah, yang telah datang membawa perkabaran ilahi kepada Daniel. Gabriel, malaikatnya yang telah diutus oleh Kristus untuk membuka tabir masa depan kepada Yohanes yang kekasih, dan suatu berkat diucapkan kepada mereka yang membaca akan perkataan nubuatannya ini dan yang memasukkan di dalam hati segala sesuatu yang tersurat di dalamnya. Wahyu 1 ayat 3. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Amos 3 ayat 7. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Ulangan 29 ayat 29. Allah telah memberikan perkara-perkara ini kepada kita dan berkat-Nya akan menyertai orang yang dengan tekun dan setia mempelajari nubuatan-nubuatan kitab suci. Sebagaimana perkabaran kedatangan Kristus yang pertama kali mengumumkan kerajaan anugerah-Nya, demikian pula perkabaran kedatangannya yang kedua kali mengumumkan kerajaan kemuliaannya. Perkabaran yang kedua, sebagaimana perkabaran yang pertama, dialaskan atas nubuatan. Perkataan malaikat kepada Daniel mengenai akhir zaman haruslah difahami pada masa kesudahan. Pada masa itu banyak orang yang menyelidiki dan pengetahuan akan bertambah. Banyak orang yang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Daniel 12 ayat 4 hingga 10. Juru selamat sendiri tidak memberikan tanda-tanda kedatangannya, dan ia berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Berjaga-jagalah senantiasa itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ketika kita telah tiba pada masa yang dinubuatkan dalam kitab suci. Masa kesudahan sudah datang. Khayal nabi-nabi dibuka, dan amaran-amaran mereka menunjukkan kita kepada kedatangan Tuhan dan kemuliaan Ia telah dekat. Orang-orang Yahudi telah salah mentafsirkan dan menyalahgunakan firman Allah, dan mereka tidak mengetahui masa kegenapannya. Tahun pekerjaan Kristus dan rasul-rasulnya, tahu rahmat terakhir yang terindah bagi umat pilihan. Mereka telah gunakan dalam berkomplotan untuk membinasakan pesuruh-pesuruh Tuhan. Cita-cita duniawi telah memenuhi perhatian mereka itu, dan sungguhan kerajaan rohani yang telah diberikan pada mereka itu sia-sia adanya. Begitu juga zaman ini, kerajaan dunia ini telah memenuhi pikiran manusia, sehingga mereka tidak memperhatikan lagi kegenapan nubuatan itu dengan cepat dan tanda-tanda kerajaan Allah yang segera tiba itu. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatang. Kamu perlu pencuri, kamu mendatangi kamu. Tetapi kamu saudara-saudara,
Kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita tidak mengetahui waktu kedatangan Tuhan, tetapi kita boleh tahu bila mana sudah dekat. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sedar. 1 Tesalonika 5 ayat 4 hingga 6. So, sampai di sini saja pembacaan kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakwa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang begitu indah pada saat ini. Kami tahu Engkau inginkan kami sentiasa berjaga-jaga menantikan kedatangan yang kedua kali. Kami sentiasa ingin percaya bahwa Engkau akan sentiasa datang. Engkau menginginkan kalau boleh semua orang di dunia ini berjaga-jaga, sentiasa ready, sentiasa bersedia untuk kedatangan yang kedua kali. Tuhan, pimpin kami untuk menjadi orang yang setia, pimpin kami untuk terus menjadi contoh kepada semua orang lain yang masih ragu-ragu dan masih jauh dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau. Biarlah Engkau terus bersama dengan saya dan semua orang yang menonton video ini. Ampunkan dosa kesalahan kami, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So sampai di sini saja. Thank you and God bless. Bye.